Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Apakah ini sudah hadir semua? Ada yang izin atau sakit atau apa? Tidak ya? Berarti hadir semuanya. Oke, Ibu lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang listrik statis. Anak-anak sudah belajar tadi malam tentang materi kita hari ini? Ada yang sudah belajar? Ada? Ya, ada yang ada belajar, ada yang belum belajar ya, tidak apa-apa, kita langsung saja. Nah, listrik statis itu apa sih? Listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap atau statis. Nah, statis di sini yaitu tetap ya. Nah, listrik statis ini dihasilkan dari gesekan benda. Jadi, listrik statis ini dihasilkan dari gesekan antara dua benda, gitu. Maka dari gesekan tersebut akan menghasilkan listrik. Nah, ada yang tahu apa itu contoh listrik statis yang dihasilkan dari gesekan benda? Coba sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana saja deh. Oke, Bila coba sebutkan. Ya, benar. Seperti saat kita menyisir rambut, sisirnya kita gosok-gosokkan di tangan dulu, kita dekatkan di rambut kita, lalu rambut kita akan berdiri tegak mendekati arah di mana sisir kita itu. Misalkan kita taruh di atas, rambutnya akan mengikut atau tertarik oleh sisir tersebut. Ya, betul. Ada lagi yang tahu contohnya? Ya, Nadia, silahkan. Nah, ya betul. Seperti saat balon kita gosokkan di kain wol, lalu kita dekatkan juga pada rambut, otomatis rambut itu akan tertarik oleh si balon tersebut. Ya betul, semua contoh yang kalian berikan adalah betul semua, bagus. Nah, sebelum itu, setelah kalian menyebutkan contoh-contoh daripada listrik statis ini secara sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita jumpai, nah ada yang ingin bertanya seputar tentang listrik statis yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, coba Hakim, apa? Oke, pertanyaan Hakim Ibu simpan dulu, yaitu mengapa sisir dapat menarik rambut kita setelah digosokkan. Oke, pertanyaan kedua ada lagi? Ya, silakan Nurul. Oke, pertanyaan Nurul yaitu mengapa hal tersebut dikatakan listrik statis atau mengapa hal tersebut dihasilkan listrik statis ya. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, berarti ada dua pertanyaan, Ibu simpan dulu ya. Kita akan membahasnya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nurul ketua kelompok A dan Hakim ketua kelompok B. Nah, kalian Ibu tugaskan untuk membuat sebuah simulasi praktikum sederhana tentang listrik statis secara sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian akan membuatnya, kalian buat videonya, nanti kalian kirim ke email Ibu. Ibu akan melihat. Karena kita daring, jadi Ibu nggak bisa mantau langsung apa yang kalian kerjakan. Jadi Ibu perlu bukti berupa video ya, agar semuanya dapat bekerja. Ibu tahu siapa saja yang bekerja di sana. Nah, untuk itu Ibu beri waktu 10 menit untuk ketua kelompok koordinasikan teman-temannya untuk merancang apa saja yang akan kalian kerjakan dalam proyek simulasi kalian mengenai listrik statis. Oke, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silakan kelompok A dulu mempresentasikan hasil rancangannya. Ya, silakan Nurul. Ya, bagus sekali. Nah, kelompok Nurul ini merancang, merencanakan akan membuat simulasi berupa penggaris, alat dan bahannya penggaris, kertas, dan juga menggunakan gosokan rambut. Ya, oke, tidak apa-apa, sederhana saja, tidak apa-apa. Lanjutkan. Oke, lanjut ke kelompok B. Hakim, silakan presentasikan hasil rancangan kalian. Ya, kelompoknya si Hakim ini akan merencanakan akan membuat balon. Alat bahannya adalah balon, kemudian ada kain wol. Yang akan menggunakan media rambut juga. Oke, tidak apa-apa. Itu semua contoh yang telah diberikan Ibu tadi, ya tidak apa-apa. Lanjutkan saja agar kalian lebih paham lagi gimana proses kerjanya listrik statis itu sendiri. Oke, Ibu akan tunggu tugas kalian minggu depan tentang bagaimana simulasi contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, mari kita lanjut. Nah, kita ketahui bahwa listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, atau listrik yang dihasilkan, atau listrik statis yang dihasilkan dari gesekan benda. Nah, pertanyaan tadi, mengapa penggaris atau sisir ini dapat menarik rambut atau kertas-kertas kecil bila telah digosokkan ke rambut atau telah digosokkan di tangan? Nah, Ibu akan mencoba menjawabnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap benda kan tersusun dari atom yang bermuatan. Ada yang muatan tersebut terdiri dari muatan positif, muatan negatif, dan ada juga yang netral. Nah, di sini artinya netral, muatan positif dan muatan negatifnya itu sama banyak atau seimbang. Nah, pada saat mengapa sisir atau penggaris itu dapat menarik rambut atau menarik potongan kertas-kertas kecil, itu dikarenakan pada saat penggaris saja kita contohkan. Penggaris misalkan kita gosokkan di tangan, lalu kita dekatkan di potongan-potongan kertas kecil, lalu potongan kertas kecil itu akan tertarik oleh si penggaris. Nah, mengapa demikian? Karena di sini kan terjadi tiga benda. Tiga benda di sini adalah tangan, penggaris, dan juga kertas kecil. Nah, ketiga benda ini dia kan bermuatan netral, yang artinya seimbang pada awalnya. Nah, pada saat si penggaris itu kita gosokkan ke tangan, gaya gesekan ini akan membuat yang namanya listrik statis. Nah, mengapa? Apa yang terjadi di saat digosokkan di tangan? Penggaris digosokkan di tangan, otomatis muatan elektron yang atau muatan negatif yang ada di tangan kita ini akan berpindah ke penggaris. Maka si penggaris ini kan kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif, maka pada saat ditempelkan atau didekatkan dengan potongan kertas kecil tadi, dia akan saling menarik. Kenapa saling menarik? Karena mereka, kedua benda tersebut itu berbeda. Maksudnya berbeda, yang satu muatan positif dan yang satu muatan negatif, dan satunya lagi itu muatan netral. Nah, muatan netral ini bisa saling menarik oleh muatan positif atau muatan negatif. Karena si penggaris ini muatan negatif, otomatis dia akan menarik muatan positif yang ada di potongan kertas kecil tadi, maka terjadilah tarik menarik. Beda halnya jika saling tolak menolak. Nah, kenapa saling tolak menolak? Misalkan saja pada saat awalnya tadi kan si penggaris dan si tangan kan sama-sama dalam keadaan muatan netral. Apabila didekatkan atau dijauhkan atau segala macam, mereka tidak saling tarik menarik. Mereka tidak terjadi
listrik statis karena muatan mereka tuh netral, jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, apabila penggaris tadi tidak digosokkan terlebih dahulu pada tangan, tidak terjadi gaya gesekan terhadap tangan. Apabila kita dekatkan pada potongan kertas kecil tadi juga tidak terjadi reaksi apa-apa. Mereka akan saling tolak menolak, yang artinya sama-sama muatan netral, jadi tidak ada yang saling yang tidak ada yang berpindah dan tidak ada yang menerima dan tidak ada yang melepas gitu. Tidak ada yang terjadi saling tarik menarik seperti itu. Nah, mengapa hal tersebut dikatakan listrik statis? Itu pertanyaan yang kedua. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa tadi listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang mengalir, yang tidak mengalir atau tetap, yang disebut statis. Nah, syarat listrik statis, syarat listrik statis itu sendiri itu dihasilkan dari gesekan benda. Terjadinya gaya tadi, gaya gesekan benda. Nah, listrik statis ini terjadi karena adanya gaya, yaitu gaya gesekan. Nah, pada saat kita menggesekkan, nah itu yang pada saat kita menggesekkan pada tangan, nah hal tersebutlah yang menyatakan bahwa yang percobaan yang kita katakan tadi itu adalah listrik statis. Nah, percobaan yang kita lakukan tadi menghasilkan listrik statis seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian cobalah membuat simulasi yang ibu suruhkan tadi, tugas kalian, agar kalian lebih paham ya. Nah, sebelum pelajaran kita ini berakhir, ada yang mau menyimpulkan atau yang mau sebelum menyimpulkan, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang belum mengerti apa yang ibu jelaskan? Oh tidak, oke, terima kasih. Ada yang ingin menyimpulkan apa yang kita dapatkan materi kita hari ini? Ya, silahkan Fahri. Oke, betul sekali. Fahri mengatakan bahwa listrik statis disebabkan oleh gaya gesekan. Nah, listrik statis itu dihasilkan oleh gaya, yaitu gaya gesekan. Betul sekali, tepat sekali. Oke, terima kasih anak-anakku semua yang sudah mau menyempatkan hadir pertemuan kita secara daring ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan, ibu tunggu. Untuk ketua kelompoknya masing-masing, koordinirkan teman-temannya ya, sesuai dengan rencana atau rancangan yang telah kalian buat tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.